Baik, Sugihontu para Babajita. Jadi dari percakapan ini saya mendapatkan satu topik untuk menyampaikan dhamma, ya. Saya sangat bisa memahami sih poin-poinnya Samanera itu. Oleh karena itu saya akan coba sampaikan dhamma berdasarkan percakapan kita ini, ya. Banyak manusia sangat mementingkan, sangat memprioritaskan perawatan tubuh jasmani. Ya, dari yang sepele, kita semua harus setiap hari mandi. Itu kan untuk merawat tubuh. Atau perawatan-perawatan yang lain kan, khususnya yang putri-putri ini pasti banyak sekali perawatannya itu. Ya. Pakai make up ke Korea Selatan. Ya, atau bahkan mungkin banyak manusia berolahraga, ya, minum multivitamin, makan makanan yang sehat, semuanya itu bertujuan supaya untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Ya. Mereka lebih mementingkan itu. Padahal kita ini bukan hanya tubuh jasmani loh. Selain tubuh jasmani ada fenomena lain yang sebenarnya justru jauh lebih penting, yaitu fenomena batin kita, hati kita, kualitas pikiran kita. Tapi banyak manusia yang melupakan aspek itu, yaitu untuk merawat batin. Banyak yang melupakan bahwa sebenarnya ada yang lebih penting dari sekedar merawat tubuh jasmani. Kalau menurut Anda, mana yang lebih penting, tubuh jasmani atau batin untuk dirawat? Selama ini Anda dua-duanya? Kayaknya kurang. Anda sadar enggak bahwa tubuh jasmani ini hanya bisa menjaga kehidupan Anda di kehidupan saat ini saja. Hanya semua perawatan-perawatan yang Anda lakukan atau siapapun itu lakukan tentang tubuh jasmani, kalaupun membawa manfaat dengan cara olahraga dan lain sebagainya tadi, kalaupun membawa manfaat, hanya bermanfaat di kehidupan kali ini saja. Pertanyaan pertama, tubuh jasmani yang sehat bisa melindungi batin Anda dari kesedihan enggak? Bisa melindungi batin dan pikiran Anda dari kekecewaan enggak? Kemarahan, kesedihan, dan semua kilesa-kilesa yang lain. Bisa enggak? Tidak. Iya. Tapi dalam praktek sehari-harinya manusia lebih sibuk untuk memoles tubuhnya toh sehari-harinya. Ya enggak sih? Bangun tidur udah mandi, udah pakai make up, pakai ini, pakai itu. Berapa jam sehari Anda ingat nafas Anda untuk bermeditasi? Di luar sana maksud saya. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Anda harus, mungkin kalau nggak saya ingatkan Anda juga lupa aspek ini, bahwa tubuh jasmani Anda kalaupun memberi manfaat hanya di kehidupan kali ini saja. Tapi itu pun tidak bisa melindungi Anda dari kesedihan, dari kemarahan, kebencian, kejengkelan, dan lain sebagainya. Lagi enak-enak Pak Baja, kenapa ada pipa bocor di atas? Komplain, jengkel, dan lain sebagainya. Bisa nggak tubuh jasmani Anda melindungi itu semua? Nggak bisa. Padahal
Anda menghabiskan duit jauh lebih banyak untuk melindungi tubuh jasmani, untuk merawat tubuh jasmani itu daripada batin Anda. Orang praktek untuk merawat batin gratis kok. Hah? Anda pakai make up gratis emang? Pakai parfum gratis? Enggak toh. Anda praktek di sini 10 hari gratis. Dan tubuh jasmani tersebut, setelah Anda keluar dari kehidupan yang saat ini, sudah tidak bisa lagi Anda pakai. Semua orang tahu itu, tapi kalau nggak saya ingatkan Anda sering lupa. Itulah mengapa Anda ketika pulang dari pabaca nanti kembali ke default mood lagi, model aslinya lagi, sibuk mengejar dunia lagi terus, ya nggak sih? Merawat tubuh lagi, fitness seminggu 2 hari sekali fitness. Berapa kali Anda meditasi dalam seminggu? Jadi sesuatu yang Anda rawat dengan hebat seperti itu, dengan keluar biaya yang mahal seperti itu, setelah kehidupan ini pun udah nggak bisa bermanfaat lagi, memberikan manfaat lagi, akan jadi bangkai. Kehidupan tubuh jasmani Anda selesai di kematian, bersamaan dengan kematian Anda. Tapi apakah kehidupan Anda selesai di situ? Selesai nggak? Ketika tubuh jasmani, ketika seseorang meninggal, tubuh jasmaninya prosesnya kan selesai. Tapi apakah proses kehidupan Anda selesai? Tidak. Proses kehidupan masih terus berlangsung. Ya. Nah, tetapi kembali lagi, berapa banyak orang yang sangat sadar bahwa sebenarnya tubuh jasmani itu tidak sedemikian pentingnya dibandingkan merawat dan mengolah batin Anda. Ya, tidak. Saya mengatakan seperti ini ya berkaca saja dari kehidupan manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya yang berumah tangga, mereka mengejar keduniawian, membesarkan bisnisnya sedemikian rupa sehingga bahkan bisa mengorbankan kualitas kehidupannya yang lebih esensial. Saya itu selalu sebenarnya mendapatkan kesan bahwa pengusaha-pengusaha itu mentalnya baja. Kenapa? Karena menghadapi customer, menghadapi klien, mereka bisa komplainan dari mereka bisa tetap sabar kan ya. Tetapi kan itu yang kelihatan di depannya saja, di luarnya saja. Apakah benar mereka sabar? Belum tentu juga kan akhirnya. Banyak kasus kan pengusaha-pengusaha itu katanya semakin besar stresnya semakin tinggi kan. Ya. Nah, seandainya ini benar bahwa di dalam mengurus bisnis itu stresnya itu tinggi, artinya demi mengejar keduniawian Anda melupakan untuk menjaga batin Anda, untuk merawat batin Anda. Padahal yang bisa memberikan jaminan kualitas kehidupan yang baik itu adalah batin Anda. Bayangkan, sekarang Anda tahu bahwa bisnis Anda pun sebenarnya juga hanya bermanfaat di satu kehidupan ini saja. Semua kekayaan Anda ya yang sudah Anda kumpulkan sampai hari ini hanya bermanfaat di dalam kehidupan ini saja. Anda bisa bawa semua kekayaan itu melampaui kelahiran ini, melampaui kehidupan ini. Kalau yang jawab bisa pasti murid DBS. Udah pasti. Yang non DBS pasti nggak tahu. Coba bisanya kenapa, Seale? Hah? Nah, jawabannya bagus. Jadi uang Anda harus dikonversi, dikonvert
menjadi dana, menjadi kebajikan, menjadi karma baik, ya. Karena ketika Anda sudah menimbun kebajikan dan karma baik, maka semuanya itu akan terus bersama dengan Anda di setiap kelahiran sampai di kelahiran Anda yang terakhir nanti. Duit Anda nggak bisa, tubuh Anda nggak bisa terus-menerus bersama dengan Anda. Tapi kebajikan Anda bisa. Ya. Nah, tetapi kembali lagi, banyak orang yang tidak sadar hal seperti ini. Itulah mengapa kadang pentingnya guru untuk selalu mengingatkan. Padahal ini kan hal sepele kan. Yang begitu diingatkan Anda baru sadar, oh iya ya gitu. Tapi kalau nggak ada yang mengingatkan, Anda lupa. Ya. Anda hanya sibuk olahraga, tapi lupa olah batin. Gitu. Seperti 10 hari nanti ini di Pabaja ini kan Anda nggak olahraga kan, tapi olah batin. Coba ingat-ingat. Ketika Anda bekerja di dunia luar sana kemarin-kemarin atau nanti, pernah nggak Anda bekerja dari pagi sampai malam? Sering kan? Dan Anda semangat kan? Semangat. Giliran meditasi nggak semangat kan? Aneh ya. Beda ya. Lebih enak di luar ya. Apakah energi konsentrasi yang sama kan? Misalnya kita pada saat bekerja mengerjakan sesuatu, kita bisa concern, bisa fokus pada pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Itu apakah jenis fokus konsentrasi yang sama? Sama. Ekagata, konsentrasi itu kan faktor mental yang universal kan. Dia bisa muncul dengan pikiran yang tidak baik, bisa muncul dengan pikiran yang baik. Ketika Anda bekerja konsentrasi bagus sepanjang hari sampai malam bahkan bisa jadi itu muncul karena keserakahan, bersama dengan keserakahan, dengan nafsu dan lain sebagainya. Terus juga persepsi Anda yang memberitahu, menyemangati Anda, memberi bumbu bahwa Anda harus mengejar terus bisnis ini. Karena hanya demikian nanti Anda akan hidup damai, nyaman, bahagia selama-lamanya. Dibumbuin oleh persepsi itu. Coba kalau Anda sedang bekerja, waktunya terserap penuh begitu itu, Anda nggak berpikir bahwa satu hari nanti harus maaf semuanya ya, semua manusia. Harus sakit, harus mati. Saya itu pernah salah satu pengurus orang Medan sih, pengurus DBS. Bante kalau di Medan Bante cerita mati ditinggal umat Bante. Makanya saya kan harus menjelaskan kenapa sih takut membicarakan kematian dianggap bawa sial. Enggak, membicarakan kematian bukan membawa kesialan, membicarakan kematian menghasilkan kebijaksanaan. Kita para biku setiap hari merenungkan kematian. Karena itu anjuran Buddha kan. Ya. Nah, jadi lihatlah. Anda bisa bekerja di luar sana dari pagi sampai malam dengan penuh semangat, tetapi giliran Pabaja semangatnya beda. Ya. Enggak semua sih, enggak semua. Ada yang semangat, ada juga. Kenapa? Apakah sudah benar seperti itu? Kenapa ketika Pabaja Anda nggak bisa sesemangat sama dengan ketika Anda bekerja di luar sana? Ya, penuh kegembiraan, ya, hatinya senang, riang, gembira ketika mengejar cuan. Ya, tapi giliran di sini hari ketiga mukanya udah pucat, miserable, ketawa sama Nira. Itu tidak pernah ditanamkan konsep bahagia itu seperti yang sekarang ini gitu kan. Iya, makanya sekarang diingatkan. Ya. Itulah salah satu tugas dan kewajiban saya untuk mengingatkan. Kembali lagi, coba bayangkan.
Anda sibuk membesarkan bisnis, tapi sibuk membesarkannya dengan kilesa. Oke? Marah-marah ke pegawai, kayak, ya, marah ke klien, istilahnya kolega, kayak partner bisnis, kayak marah ke klien atau customer yang bayarnya terlambat, kayak, dan seterusnya atau bahkan mungkin marah-marah dengan keluarga sampai di rumah karena di kantor udah stres, pulang ke rumah masih stres, akhirnya keluarga jadi sasaran tembak. Nah sekarang saya ingatkan pada Anda, seberapa banyak bisnis Anda, seberapa besar uang Anda, itu hanya bisa, kalaupun itu bisa memberikan manfaat, hanya di kelahiran ini saja. Tapi kemarahan Anda, ngomel-ngomel Anda ke klien, ke kolega dan lain sebagainya itu tadi, dia memberikan potensi pada Anda untuk menciptakan kelahiran di alam mana? Bawah atau atas? Alam bawah itu mana saja? Neraka, peta, asura, binatang. Serem nggak? Anda miliarder, tapi habis itu diving. Serem ya? Serem ya? Kalau udah begini lalu apa gunanya sih mengejar keduniawian dengan kilesa-kilesa seperti itu gitu. Makanya kalau saya selalu menasihati umat-umat di DBS, kejar nggak apa-apa keduniawian, tapi dengan kebijaksanaan, dan habis itu dikonvert menjadi karma baik, dikonversikan menjadi kebajikan. Semua kekayaan Anda kalau di kitab suci bisa hilang karena disita raja. Kalau dalam zaman modern kekayaan Anda bisa hilang karena disita pemerintah, kena denda mungkin, atau kena masalah dengan hukum, akhirnya duit Anda hilang. Tapi karma baik, kebajikan Anda nggak bisa. Presiden nggak bisa menyita karma baik Anda. Kekayaan Anda bisa hilang karena terbakar api, kata kitab komentar. Tetapi kebajikan dan karma baik Anda nggak bisa terbakar. Kekayaan Anda bisa hanyut karena banjir, tsunami, dan lain sebagainya, tapi kebajikan dan karma baik Anda tidak bisa. Sekali karma baik dan kebajikan itu Anda sudah ciptakan, dia akan terus bersama dengan Anda di setiap kelahiran, bahkan di kelahiran yang terakhir. Dan manfaatnya sudah jelas. Kita Buddhis kan, kalau bagi yang non-Buddhis mungkin saya harus jelaskan. Karma baik pasti hanya akan memberikan kenyamanan kehidupan, usia panjang dan lain sebagainya. Kualitas kehidupan yang superior dibanding yang superior. Dan tidak hanya itu, kebajikan dan karma baik Anda bisa menjadi kondisi penopang yang kuat untuk bagi Anda semua untuk bisa keluar dari samsara. Makanya kemarin saya menasehati, jangan sedih kalau di dalam pabaja ini Anda merasa belum bisa berkembang. Karena praktek pabaja Anda saat ini yang Anda merasa belum berkembang ini pasti akan menjadi satu kondisi yang mudah-mudahan nanti akan muncul, memperkuat, akan mendukung karma baik Anda yang lain di masa depan, sehingga akhirnya Anda berhasil mencapai maga dan pala. Jadi nggak ada latihan meditasi yang sia-sia sebenarnya. Nggak ada yang sia-sia. Ya. Contoh yang spektakuler ya Sataha Pabajita-tera itu kan, yang sudah berkali-kali saya sampaikan kan. Nah, tadi saya mengatakan ya hanya dengan punya banyak uang maka kita bisa bahagia gitu. Sekarang mudah-mudahan semua tahu biku nggak punya uang. Dan Anda semua jauh-jauh cari saya di sini yang nggak punya uang. Jadi harusnya pernyataan tadi udah gugur ya, udah gugur ya. Tapi apakah saya sedang bermaksud untuk mencegah Anda untuk cari uang? Tidak. Cari uang sebanyak-banyaknya. Jadilah wisaka bagi para yogi putri. Jadilah anatapindika bagi para yogi putra. Ya, mereka semua mencapai maga dan pala.
Ya, dari kemurahan hatinya, kemudian membawa mereka bisa bertemu Buddha dan akhirnya mencapai magga dan phala. Ya, jadi karena jalan Anda sudah seperti ini, udah terbelit sana di luar sana, nggak bisa lepas ya sudah. Tapi sekarang dikelola dengan lebih bijak sana. Tirulah praktek para biku yang setiap hari merenungkan kematian, sehingga kita ingat. Misalkan salah satu perenungan, ada beberapa perenungan sih, salah satunya misalkan jara damom hi jarang anatito, saya masih mempunyai sifat atau kecenderungan atau potensi untuk menjadi tua. Saya belum melewati usia tua, artinya usia tua saya masih di depan sana, belum saya lewati. Biadi damom hi biadi anatito, saya mempunyai potensi untuk sakit, saya belum melewati penyakit di depan sana, ini masih ada penyakit yang menghadang saya. Maranang damom hi maranang anatito, saya mempunyai potensi untuk mati dan saya belum melewati kematian. Kematian saya masih di depan sana, belum saya lewati itu. Saya mengatakan ini supaya Anda mulai bisa mengelola kehidupan Anda dengan lebih bijaksana lagi. Karena pasti saya yakin Anda sering lupa di dalam keseharian Anda bahwa satu hari nanti Anda harus tua, sakit, dan mati. Coba, kalau Anda sudah tahu bahwa ini adalah jalur kehidupan, lahir, tua, sakit, mati, maka segala sesuatu di antaranya ini seharusnya udah kehilangan nilai pentingnya bagi Anda kan akhirnya kan. Paham maksud saya? Ibaratnya ini jalur kehidupan, ya. Lahir, tua, sakit, mati. Di antara lahir dan tua ada banyak tahun, ada banyak hari di situ. Kalau Anda lupa bahwa pada akhirnya nanti harus tua, sakit, mati, Anda anggap ini sehari-hari ini penting ini. Anda bisa tertipu di sana, bisa benar-benar menghabiskan semua energi dan apapun yang Anda punya hanya untuk menikmati hari-hari itu gitu. Anda lupa bahwa satu hari harus tua, mati, dan mati. Tapi kalau setiap hari Anda ingat, saya belum melewati usia tua, rasa penyakit dan juga kematian, maka hari demi hari yang Anda lalui, Anda selalu ingat, satu hari nanti saya menuju ke sana loh. Ya. Jadi apa yang harus saya persiapkan untuk bisa menuju ke sana? Itulah mengapa ada satu perenungan yang lain lagi, yaitu Marananusati, perenungan terhadap kematian, ya, yang pernah saya sampaikan kan di hari-hari sebelumnya. Saya sampaikan seperti ini kan. Kematian bisa datang kapan saja. Ya, bisa datang dengan cara apa saja. Saya itu kadang kalau sendirian di sini, kalau pas keluar malam gitu harus saya pastikan, meskipun saya nggak pernah melihat ular, tapi saya harus pastikan nggak kegigit ular. Karena kan nggak lucu kalau kegigit ular berbisa di sini teriak nggak ada yang denger loh itu udah. Kalau malam kan saya sendirian. Ya karena kitab suci mengatakan begitu, saya bisa mati dengan cara apa saja, terjatuh, kayak terkena pohon, cabang pohon yang jatuh menimpa kepala saya, kayak digigit kalajengking, kayak digigit ular, kayak atau apapun. Terus kunci perenungannya seandainya nih, saya mati, masih dengan keadaan batin yang belum berhasil dikembangkan, belum berhasil mencapai apa-apa, apakah tidak berbahaya? Kenapa berbahayanya? Karena pintu 4 apaya terbuka lebar. Apa gunanya kita sukses di kehidupan yang sekarang ini, tapi setelah itu, tapi pintu apaya masih terbuka lebar? Ya enggak sih?
Nah, lalu apa ini dari semua yang saya sampaikan ini, poinnya kemana? Poinnya adalah bahwa sekarang Anda tahu tubuh Anda tidak bisa menjaga Anda dari kesedihan dan ratap tangis dan lain sebagainya. Tetapi batin Anda yang terlatih bisa melindungi Anda. Ya, batin Anda yang terlatih bisa menjaga kedamaian hati Anda. Bisa melindungi Anda dari kekecewaan, keputusasaan, kesedihan, kemarahan, dan semua kilesa-kilesa yang lain. Tubuh Anda nggak bisa. Uang Anda bisa? Tadi katanya kalau banyak uang bisa bahagia, tadi gitu ya kira-kira ya? Kata guru. Kalau mau bahagia harus banyak uang ya. Oke. Saya harus dibedah sih kebahagiaan yang seperti apa yang dimaksud yang bisa dibeli dengan uang. Mungkin kebahagiaan yang disertai dengan nafsu, keserakahan dan lain sebagainya, dengan kilesa. Sekarang mungkin saya tanyakan, apakah uang Anda bisa Anda gunakan untuk membeli kesedihan sehingga kesedihan nggak datang dalam kehidupan Anda? Nggak bisa. Dan yang lain-lain, kilesa yang lain nggak bisa. Jadi bahagia yang mana nih yang dimaksud? Sedangkan kemarin ada salah satu peserta yang mengatakan, oh sekarang saya baru menyadari kebahagiaan yang penuh ternyata seperti ini. Dan saya katakan, iya ternyata murah kan? Gratis lagi. Ya enggak sih? Dan dari hasil dari interview banyak yang menyatakan kepada saya mereka bisa mendapatkan kualitas batin yang jernih, yang bersih, ya, yang ketika mendengar suara potong rumput bisa tersenyum, tidak komplain, yang ketika mendengar ada suara orang langkah kaki orang bisa tersenyum, tidak komplain. Tidak komplain, ini orang nggak tahu saya sedang meditasi aja. Enggak, dia tersenyum, memaafkan, menerima dengan penuh meta. Banyak yang sudah interview, banyak mengalami hal-hal yang seperti itu. Uang nggak bisa membeli yang seperti itu kan? Nggak bisa kan? Nah, jadi poinnya adalah sekarang, oke, silahkan Anda merawat tubuh Anda, tapi jangan lupa mengolah batin Anda juga. Karena sesungguhnya yang menjadi tempat perlindungan Anda yang sesungguhnya sebenar-benarnya adalah batin Anda yang sudah terlatih. Kalau batin tidak terlatih, kata Buddha di dalam Dhammapada, ketika batin tidak terlatih dengan baik, maka seseorang itu seolah-olah pergi mengembara bersama dengan musuhnya. Karena batin yang tidak terlatih masih bisa memunculkan defilements, kilesa, kotoran batin, dan ketika dia muncul, batinnya melakukan karma buruk. Dan karma buruk ini kalau berbuah akan menyiksa si orang itu sendiri. Paham? Jadi batin yang tidak terlatih, kalau batin Anda tidak terlatih, itu seolah-olah Anda itu seperti hidup bersama dengan musuh Anda yang setiap saat dia siap untuk menyakiti Anda. Paham ya? Batin Anda itu seperti itu. Kalau tidak dilatih, dia menjadi musuh Anda. Dia setiap saat akan bisa menyakiti Anda. Orang kadang berpikir ya, kalau Bante, saya itu kalau marah harus saya ledakan, baru saya bahagia. Dia nggak tahu bahwa sesungguhnya ketika dia meledakkan kemarahan, batin dia itu berguncang, dan itu bukan kebahagiaan loh. Terlebih jauh lagi, kemarahan tersebut mempunyai potensi untuk menghasilkan kelahiran di neraka. Ya. Karena alam kehidupan ini adil. Kalau ini dengan bahasa sehari-hari adil. Orang yang marah-marah nggak mungkin lahir di surga. Kalau orang yang marah-marah bisa lahir di surga, surga udah bukan tempat yang aman untuk hidup. Oh, banyak orang marah-marah nih di sini nih kayaknya. Enggak bisa.
Orang yang suka marah-marah ya tempatnya di neraka, supaya hobinya tersalurkan marah-marahnya. Kan di neraka kan disiksa terus kan, jadi dia bisa marah-marah terus. Jangan pernah berpikir nggak apa-apa marah-marah di dunia, nanti kalau lahir di surga kan nggak jadi marah-marah, nggak bisa. Kebiasaan udah pasti akan berlangsung terus. Kemarahan nggak akan pernah bisa melahirkan kelahiran di surga, hanya neraka gitu. Nah jadi poinnya adalah batin adalah yang sesungguhnya bisa memberikan semua jenis kebahagiaan, kenyamanan, kedamaian, dan kualitas yang baik. Tidak hanya di kelahiran yang sekarang, tetapi juga di setiap kelahiran sampai Anda mencapai nibbana. Oleh karena itu Buddha mengatakan, Dhammo hawe rakati dhamma caring, artinya dhamma benar-benar melindungi dhamma cari, itu praktisi dhamma, seorang praktisi dhamma, ya, atau seorang yang mempraktekkannya. Dhamma di sini adalah semua kebajikan Anda, semua karma baik Anda, semua yang sudah Anda latih selama pabaja ini yang menjadi kebajikan Anda, karena bawana itu kan kebajikan kan, itulah yang sesungguhnya bisa melindungi Anda. Bukan tubuh Anda, bukan uang Anda, bukan properti-properti Anda. Properti Anda, rumah Anda bisa melindungi dari panas dan hujan, tetapi tidak bisa melindungi dari panasnya hati. Betul enggak sih? Ya. Dhammo hawe rakati dhamma caring, kata Buddha. Dhammo sucino suka mawahati, artinya dhamma yang telah dipraktekkan dengan baik membawa kebahagiaan, kata Buddha. Dhamma di sini artinya apa tadi? Kebajikan, karma baik, termasuk meditasi Anda ini setiap harinya ini. Dhammo sucino suka mawahati, dhamma yang telah dipraktekkan dengan baik, kebajikan yang telah dipraktekkan dengan baik, karma baik yang telah dipraktekkan dengan baik, meditasi yang telah Anda praktekkan dengan baik, suka mawahati, membawa kebahagiaan. Esa nisangso dame sucine, kata Buddha. Inilah manfaat ketika dhamma telah dipraktekkan dengan baik, yaitu ya nak dugating gacati dhammacari, artinya seorang yang mempraktekkan dhamma tadi, yang melakukan kebajikan, yang melakukan karma baik termasuk bermeditasi, tidak pergi ke dugati. Tidak pergi ke dugati itu tidak pergi ke tempat tujuan kelahiran yang memiliki kehidupan yang buruk setelah kematian, yaitu tidak pergi ke neraka, tidak pergi ke alam hantu, tidak pergi ke alam asura, tidak pergi ke alam binatang. Tubuh Anda yang sudah Anda praktekkan ke gym dengan baik, bisa nggak membawa kebahagiaan dan mencegah Anda menuju ke dugati tadi? Nggak bisa. Ya, nah jadi poinnya itu, ikuti saya ya. Dhammo hawe rakati dhamma caring. Dhamma benar-benar melindungi seseorang yang mempraktekkannya. Dhammo sucino suka mawahati. Dhamma yang telah dipraktekkan dengan baik membawa kebahagiaan. Esa anisangso dame sucine. Esa nisangso dame sucine. Ini adalah manfaat ketika dhamma telah dipraktekkan dengan baik. Yaitu nak dugating gacati dhamma
cari. Ya, seorang praktisi dhamma yang mempraktekkan dhamma tidak pergi ke dugati, ke neraka, ke peta, asura, binatang. Ya, begitu. Ya, jadi tubuh Anda nggak bisa melindungi Anda seperti itu. Uang Anda nggak bisa melindungi Anda seperti itu. Semua kekayaan nggak bisa melindungi Anda seperti itu. Tetapi karma baik Anda, kebajikan Anda, meditasi Anda bisa. Jadi demikian Dhamma Talk petang hari ini. Terima kasih atas idenya Samanera Rusdi dari Medan, karena Dhamma Talk ini muncul hasil percakapan tadi. Iya, mudah-mudahan cita-cita Samanera tercapai. Oke. Idang me punya asawa kaya ahang hotu idang me punya nibbanasa